Keputar di siklus lagi kan. Makanya kalau dibilangin suruh cepet bayar lunasin karmanya, fokus, nggak usah toleh-toleh kanan kiri, fokus aja ke pencapaianmu, nggak usah berasa bisa. Dan kalau belum menuntaskan siklus itu dilarang ngebantu orang, atau ya siap-siap aja kehabisan energi. Karena karena kita fokusnya harus ke diri kita sendiri gitu. Banyak spiritualis belum ketemu dimensi empatnya, belum ketemu kembar jiwanya. Kadang-kadang udah ketemu tapi ternyata itu leluhur yang pakai muka kita. Kepelutir lagi di siklus, kena gebuk masalah lagi. Nih, ada pengalamannya seorang ibu dari Jombang. Aku udah bilang sama ibu ini, ibu itu di alam bawah sadar ibu itu sudah turun perintah bahwa ibu harus menuntaskan eh, pembayaran karma leluhur ibu. Terus ibu juga pernah bilang di Impeni Gayatri. Nah, itu harus ada penuntasan, harus ada penuntasan gitu loh. Harus ada penuntasan. Eh Kalau nggak tuntas ya itu ibu akan kehilangan uang, ibu akan kecelakaan, ibu akan ada aja celakanya, ibu akan meninggoy, paling parah itu gitu ya. Jadi apa yang dialami seperti juga apa yang dialami ibu dari Jombang ini, beliau sudah dapat begitu, kemudian tidak percaya karena ini tidak bisa dilogika, dan ibu itu akhirnya juga mengembalikan kepada pegangan Tuhan saja. Nah, tapi kalau memang sudah ada pewisik ya, sudah ada dari alam bawah sadar, sudah ada peringatan, sudah menyampaikan informasi, kita tidak mengerjakan, ya akhirnya dalam tempo 2 hari ibu yang tidak percaya sama saya ini, dalam tempo 2 hari 200.000 rupiah kena scam jadi 10 juta rupiah. Itu yang terjadi. Believe it or not. Tidak bisa dilogika. Halu tapi nyata, nyata tapi halu. Ilmu saya tuh selalu tentang bagaimana di kehidupan ini kita tidak mengulangi siklus kesialan. Banyak kesalahan kita di kehidupan ini dan di kehidupan, terutama sekali di kehidupan lalu. Nah, ini harus mengupgrade diri kita. Banyak spiritualis itu belum paham soal ini. Jadi saya nggak peduli, yang penting fokus kepada upgrade dirimu supaya kesialan-kesialan dalam hidup kita tidak berulang. Masalah-masalah dalam hidup kita itu tidak berulang. Paham ya? Nah, terus udah gitu, itu contoh ibu itu tidak percaya, belum seminggu yang lalu, baru berapa hari yang lalu ibu itu datang ke saya, ibu tolong bantu saya menuntaskan karma-karma. Sekarang saya percaya. Kenapa? Karena tidak bisa dilogika, saya ini tidak pernah kena scam. Sekali ini dia kena scam, uang 200.000 raib, malah punya utang 10 juta. Itu. Kemudian ada contoh selesai lagi lainnya. Kalau kita sudah paham arti twin flame, bahwa twin flame itu harus melepaskan. Jadi contohlah saya dengan suami saya. Saya masih saya sudah proses cerai dengan suami saya. Tapi suami saya meminta untuk jangan diurus sampai di Sdukcapil. Jadi statusnya ngegantung nih. Sudah cerai tapi masih menikah karena belum lapor ke Sdukcapil. Suami saya bilang entar aja. Saya pun tidak terburu-buru, yang penting dia sudah dalam status masih suami saya. Dan saya pun menerima dia punya pacar di mana dia masih prosesnya sama. Berpacaran dengan seseorang yang masih terikat pernikahan tapi tidak menikah. Artinya sudah berpisah dari suaminya lama tapi prosesnya dia kayak saya. Itu. Jadi energi-energi yang mengikuti nanti sama. Paham ya? Suami saya sama saya statusnya masih menikah tapi sudah tidak sama saya. Dia punya pacar, energi itu ngikutin. Paham? Energi itu ngikutin. Kalau kamu membiarkan, energi yang lain akan kebundel di situ. Dia dapat pacar, masih kebundel di status jadi istri orang. Sama sama dia, sama sama saya. Saya statusnya masih menikah. Jadi dia apa dengan perempuan ini akan terjadi sesuatu? Tidak bakal ada. Kenapa? Karena suami saya harus menuntaskan secara hati dan secara pikiran dan secara legalitas hukum dengan saya dulu. Perempuan itu pun sama. Paham? Energi akan narik energi lainnya yang serupa dengan kalian. Dan setelah saya berbaikan, ya berbaikan artinya benar-benar sayang sebagai kakak dan adik, walaupun status suami istri, tapi saya sudah berpisah dan dia jadi kayak abang saya, mentor saya, karena selama ini dia yang membuat saya jadi seperti ini. Percaya apa tidak? Jadi saya sama dia itu udah kayak abang adik. Nah, pacarnya itu tiba-tiba marah nih, ketahuan lah gitu ya. Kamu kalau datang malam-malam aja lah, kalau pagi dia urusannya rumah sakit, saya urusannya kerja, ya bisanya malam. Lagian ngapain lapor sama dia, walaupun dia pacar, siapa dia, kan gue masih bininya gitu. Dan kami janjian juga nggak bodoh amat gitu loh, nggak ada yang bisa memutus jalinan kami, karena kami urusannya sudah unconditional love, sudah dari saling mencintai jadi saling
menyupport gitu. Dan dia semenjak kembali dengan saya, artinya berbaik-baikan jadi abang dan adik, dia dari mulai banyak sekali penyakit terapi itu sembuh karena imun energi dia naik. Banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang muncul karena proses unconditional love ini, yang itu yang tidak dipahami oleh spiritual manapun juga atau pelaku cahaya manapun juga yang tidak mau ngelakoni ilmu unconditional love. Artinya benar-benar saya mencintai suami saya pun saya tahu dia mencintai saya. Tidak ada yang bisa memutus rasa cinta yang dari Tuhan. Kenapa? Karena prosesnya adalah tidak untuk menjadi bersama-sama, tapi di dalam pelaksanaan proses perjalanan ini ya kita harus sevibrasi, sehingga saya mendapatkan, jadi gimana ya, berimbang. Twin flame itu tentang keseimbangan. Yang sana naik, tidak bisa saya naik sendirian, tidak bisa. Saya prosesnya sendirian naik adalah ya sendirian. Saya proses menaikkan energi ini sendirian, tapi setelah saya di atas, saya harus mengupgrade diri saya dan mengupgrade pasangan maskulin atau feminin kita untuk sevisi dan misi apapun bentuk hubungannya. Saya masih suami istri dengan pasangan twin flame saya. Tidak ada yang bisa memutus urusan twin flame ini karena ada penuntasan karma. Karmanya siapa? Saya, leluhur dia, dan dia sendiri. Gitu, panjang urusannya. Kalau karma ini panjang urusannya karena melibatkan masa lalu yang upgrade di kehidupan ini. Panjang urusannya. Gitu. Jadi kalian kena siklus lagi kan? Nah, pelajari bahwa siklus itu berulang karena kita belum menuntaskan urusan karma. Kenapa? Karena di sekarang ini sudah tidak ada lagi reinkarnasi. Sudah tidak ada lagi perjanjian reinkarnasi. Jadi konsep-konsep inkarnasi atau reinkarnasi di perjalanan ini adalah yang terakhir. Inkarnasi itu selesai, diganti nitis kayaknya. Jadi nitis sama aja ya, sebentar. Apa namanya? Jadi pokoknya ini no reinkarnasi. Ini adalah penuntasan yang harus tuntas setuntas-tuntasnya. Harus memutus dari siklus, harus memutus dari perjanjian apapun juga, dan kembali ke surga kanan. Kalau inkarnasi itu surga muter kiri, balik maneh nol, remedi. Itu reinkarnasi. Ya, kita tidak ada lagi reinkarnasi. Adanya ya sisa-sisa dari ini mendampingi, tidak untuk kita lakoni. Jadi kayak ceritanya si ibu yang dari Jombang itu. Nah, itu dia menuntaskan karma leluhurnya. Nah, ini selesai tuntas dulu baru dia bisa kalian bisa kembali